Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Muhammad Haikal, peserta Laksa CPNS Gelombang 3 Angkatan 20. Oke, pada hari ini saya kembali untuk menerangkan planning jurnal pribadi saya mengenai Smart ASN. Selama ini mungkin kita berpikir ASN ini hanya sebatas pelaksanaan administrasi, tapi zaman telah mengalami perubahan atau adanya reduksi pada saat kita pandemi COVID. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara konvensional di era yang serba cepat ini. Bagi saya, Smart ASN ini bukan berarti harus menjadi orang IT. Smart ASN adalah seorang profesional yang memiliki integritas, mampu untuk berjejaring, berwawasan global, dan yang terpenting adalah adaptif terhadap teknologi atau bisa disebut juga nggak gaptek. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kita bisa adaptif terhadap teknologi? Jawabannya adalah terdapat pada materi yang disampaikan oleh Bapak Munir, yaitu adanya 4 pilar literasi digital. Inilah fondasi yang saya pelajari untuk membangun kapabilitas Smart ASN. Pilar pertama itu adalah digital skill atau cakap skill. Ini adalah kemampuan paling dasar, bukan hanya bisa membuka komputer, tapi cakap menggunakannya. Bagi saya, di kantor pertanian ini berarti saya harus cakap mengoperasikan aplikasi kerja seperti KKP, e-office, atau Justisia yang berkaitan dengan tugas saya di seksi PPS. Nah, atau bahkan hal yang paling sederhana itu ketika kita melakukan video conference secara Zoom. Terus selanjutnya lagi ada pilar kedua yang berkaitan dengan digital culture atau budaya digital. Sebagai ASN tentu wajib untuk juga diperhatikan karena apa? Karena pasti dalam menggunakan hal-hal yang bersifat digital itu akan memiliki jejak digital. Nah, itu juga bisa menjadi hal-hal yang mencerminkan kepribadian seseorang itu. Terus selanjutnya lagi adanya pilar ketiga digital etik, yaitu etika digital. Ini adalah sopan santun kita di dunia maya. Di titik inilah kita sebagai ASN diuji. Sebagai ASN kita terikat pada kode etik. Saya belajar bahwa menjaga data rahasia jabatan di email, berkomunikasi di grup WhatsApp, kedinasan dengan bahasa yang santun, dan tidak menyebarkan hoax adalah bagian krusial dari etika digital. Dan pilar yang keempat, tentu inilah yang paling penting, yaitu digital safety atau aman digital. Kita bekerja dengan data yang kita gunakan, yang terintegrasi dengan kementerian lain, ini berkaitan dengan data negara. Dan kita juga berkaitan ada data-data yang diperoleh dari masyarakat. Nah, saya sadar betapa rentannya kita terhadap phishing, malware, atau kebocoran data. Tentu saya berkomitmen untuk lebih peduli, mulai dari hal simpel, menggunakan password yang kuat, tidak sembarang mengklik tautan, dan selalu mengamankan perangkat kerja saya. Hikmah ajar yang saya dapati itu dari mempelajari Smart ASA dan 4 pilar literasi ini adalah transformasi digital di birokrasi bukanlah tentang alat apa yang kita beli, tapi adalah berkaitan dengan mindset apa yang kita bangun. Nah, saya berkomitmen untuk tidak hanya menjadi ASN, tetapi menjadi smart ASN yang cakep teknologinya, berbudaya Indonesia, beretika dalam berinteraksi, dan aman dalam menjaga data dan menggunakan data. Semua ini untuk satu tujuan, mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan efektif. Sekian learning journal dari saya. Terima kasih.